wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu untuk sesi 4 luar biasa ya. Di sini saya hanya minta waktu 10 menit ya, 10 menit. Nanti yang 5 menitnya refleksi. Jadi ini saya hanya ingin memaparkan praktek baik yang saya lakukan. Kemudian nanti Bapak Ibu, saya minta saran dan pendapat dari Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu ya. Langsung saja, sebenarnya ini materi Merdeka Belajar, tapi intinya daripada Merdeka Belajar itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya Bapak Ibu ya. Kita dimana bertugas hanya membimbing dan memberikan apa yang peserta didik inginkan ya, apa yang peserta didik sekiranya mereka memiliki potensi apa, nah kita tingkatkan di situ seperti itu ya. Nah ini langsung saja ini. Jadi saya melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan kartu kuartet ya untuk pembelajaran IPAS kelas 5 materi peristiwa makan dan dimakan. Nah di sini dalam proses pembelajarannya menggunakan kartu kuartet. Jadi mungkin Bapak Ibu di sekolahan itu sudah sering anak bermain gambar ya Bapak Ibu ya, bermain gambar. Hanya saja di situ gambarnya biasanya gambar sinetron gitu ya, Power Rangers gitu ya. Nah di sekolahan saya itu banyak yang dirampas Bu ya, dirampas, dikumpulkan dapat banyak. Tapi saya memandang ini kalau dibuat kartu untuk proses pembelajaran bisa nih seperti itu. Maka itu saya mencoba menginovasi kartu kuartet untuk proses pembelajaran peristiwa makan dan dimakan. Nah di sini di awal proses pembelajaran kita tidak lupa ya Bapak Ibu. Sebenarnya di awal proses kita mengajar kelas 5 untuk menggali kemampuan awal dan gaya belajar anak. Nah di sini gaya belajar yang kita nilai itu ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Dimana nanti kita sebarkan kuesioner. Kira-kira mana nih anak yang cenderung karena setiap anak itu memiliki potensi ketiganya. Cuman ada satu yang lebih unggul gitu Bapak Ibu ya. Apakah ada yang visual, apakah ada yang auditory, dan ada yang kinestetik. Saya rasa sudah paham ya apa itu auditory, kemudian visual dan kinestetik. Kemudian kita juga mengenali anak terkait dengan kemampuan awal. Di sini kemampuan awal adalah kemampuan yang dimiliki siswa untuk apakah dia itu siap belajar atau tidak, yaitu kemampuan membacanya, berhitungnya, seperti itu, menggambarnya dan lain sebagainya. Setelah melakukan proses tadi, dilanjutkan dan membuat rencana pembelajaran. Nah, di sini saya membuat rencana pembelajaran topik A, memakan dan dimakan, di mana di situ ada 3 kegiatan penting, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Kemudian setelah rencana pembelajaran dibuat, selanjutnya adalah membuat apa yang disebut dengan bahan ajar. Nah sebenarnya untuk membuat hal-hal seperti ini itu sangat mudah, karena sekarang ini sudah ada yang namanya artificial intelligence ya. Jadi tinggal kita nyari di, kalau saya itu Perplexity AI itu tinggal nulis, buatkan saya artikel tentang rantai makanan. Nah di situ kemudian muncul banyak.
Setelah itu kita masuk kepada Google Slide ya, Spearset ya. Di Spearset juga sudah ada AI-nya. Di situ tinggal kita copy paste artikel yang tadi untuk di convert menjadi PPT. Itu udah langsung jadi PPT-nya seperti yang Bapak Ibu lihat di slide. Itu udah enak ya. Selanjutnya setelah membuat bahan ajar, saya mencoba membuat media ajarnya. Di sini juga media ajar yang digunakan poster, di mana poster itu kita semuanya ambil di Canva ya Bapak Ibu. Jadi di Canva juga bisa kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran. Ada ekosistem, kemudian rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan, baik di laut maupun di darat, kemudian ada piramida makanan. Nah itu setelah tadi rangkaian tadi membuat RPP, bahan ajar, kemudian ada media ajar, terakhir kita juga tak lupa membuat yang namanya lembar kerja peserta didik. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, dari ketiga tadi bahan ajar, kemudian media ajar, dan yang terakhir LKPD, tentunya disesuaikan dengan apa yang tadi kita buat di awal, yaitu terkait gaya belajar. Nah, di sini untuk diferensiasinya kan ada 3 ya Bapak Ibu, udah paham semua ya, diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan terakhir diferensiasi produk. Nah, di situ juga di dalam RPP kita harus menyajikan kegiatan per gaya belajar seperti itu, dimana untuk diferensiasi konten atau materi, misalkan untuk pembelajaran yang anak berkemampuan dominannya visual, itu misalkan anak belajar dengan melihat video atau poster secara mandiri dengan bimbingan guru. Kemudian misalkan yang anak belajar dengan auditorial, itu anak belajar dengan memperhatikan penjelasan dari guru atau mereka membaca secara lantang di buku atau LKS. Kemudian yang terakhir adalah kinestetik, di mana anak belajar dengan melakukan kegiatan seperti menempel, memotong, dan melakukan praktik seperti itu. Setelah kegiatan diferensi konten, kemudian kita juga masuk ke dalam diferensiasi proses. Untuk diferensi proses juga kita memperhatikan 3 gaya belajar anak. Nah, untuk visual itu anak mengamati kartu, yaitu kartu kuadrat untuk mengenali makhluk hidup dan perannya dalam rantai makanan. Selanjutnya untuk auditorial, anak menyelesaikan LKPD dan memperhatikan penjelasan melalui video dan melalui bimbingan guru. Jadi tadi PowerPoint yang tadi bahan ajar dibuat itu didesain sudah ada teksnya, sudah ada videonya, dan ada suaranya. Itu semuanya pakai AI bisa, enak. Nah kayak dulu itu waktu tahun 2017 saya membuat media ajar itu harus minta pacar saya merekam gitu ya suaranya. Oh. Sekarang itu udah ada AI, enak pisan dulu. Nah untuk kinestetik tadi anak menjelaskan LKPD dengan kegiatan memotong dan menempel seperti itu. Dan untuk diferensi produk itu untuk visual berupa gambar, anak bisa mewarnai tentang rantai makanan, kegiatan rantai makanan ya. Anak bisa mewarnai atau menggambar seperti itu. Kemudian untuk auditorial, ini Bapak Ibu, kadang kita sering bingung produk dari apa namanya gaya belajar auditorial itu apa, gitu kan kadang kita sering bingung. Ternyata untuk auditorial itu produknya adalah presentasi anak melakukan proses presentasi di depan kelas, direkam, itu adalah produk daripada proses gaya belajar auditorial. Kemudian untuk kinestetik itu mungkin Bapak Ibu sudah sering dilakukan, itu praktek, itu biasanya di PD makan
Ya, itu untuk kegiatan ini anak membuat replika makhluk hidup. Jadi replika makhluk hidup menggunakan slime, kayak sejenis slime, cuman bisa dibentuk nanti setelah ditunggu selama 8 jam itu bentuknya itu mengeras, jadi membentuk apa namanya hewan-hewan, mau dilempar mau diapain tetap bentuknya seperti itu. Nah, ini untuk kegiatan diferensi produk. Nah, di sini ada produk yang dihasilkan, ini dokumentasi saja. Ini ada LKPD, kemudian ada tadi hasil gunting-gunting, ada anak presentasi, gambar, dan produk yang dari selain. Nah, ini juga salah satu daripada produk yang dari guru, yaitu apa namanya kuartet yang alhamdulillah lolos masuk ke dalam surat pencatatan ciptaan atau HAKI ya, karena apa namanya ini juga hasil saran dari beberapa pegawai dari dinas. Ini dihakikan saja mas, kalau bisa dicobakan ternyata lolos seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu udah seperti itu saja, barangkali mau istirahat, tapi berhubung baksonya belum ada, Bapak Ibu boleh memberikan refleksi atau umpan balik ya Bapak Ibu lewat barcode di samping. Saya minta tolong, boleh Bapak Ibu? Iya, terima kasih banyak. Boleh Pak Ardono, boleh tidak? Bisa tidak? Kalau tidak bisa nyuruh Pak Beni. Scan. Itu di scan. Akses dibuka. Izinkan. Hilang sih. Ya bentar dulu mau mungkin pakai aku belajar di ya pakai aku belajar ini nggak apa-apa deh. Ini bukan apa? Ini bukan ngirim video yang berhubungan dengan partai, jadi nggak apa-apa pakai aku belajar ID. Satu belajar ID guys. Permintaanmu. Pak Dijo minta tolong mengisi ya Pak Dijo. Google Lens. HP-nya tidak memadai. Memadai. Apa yang sudah baik apa ya? HP-nya tidak memadai. Alah. Namanya tuh. Iya kasih nama. Pakai Google aja. Yuk bantu-bantu, yuk bisa yuk. Bantu-bantu yuk, bantu-bantu. Barcode-nya itu lagi Pak. Aja. Masih barang siapa itu doang? Tuh video, kami tak apa isi. Video nak bukan. Video nak bukan. Pemaparan yang saya lakukan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit bisa bermanfaat
dan mendapat inspirasi baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.